Oke, sekarang kita sedang ada di dalam Prosper. Di sini sebenarnya kita perlu melakukan data input untuk section 1, 2, 3, dan 4. Hanya 4 ya. Oke, di sini adalah operation summary. Kita memberikan data kondisi general di bagian yang ini. Di sini nanti kita isi data PVT, data fluid properties. Di sini data reservoir untuk pembuatan IPR. Nanti di sini adalah data sumuran. Ya, ada tubingnya, casingnya, kemiringannya, dan lain sebagainya. Nah, ini hanyalah summary dari apapun yang sudah kita lakukan ya. Oke, dalam hal ini kita akan melakukan nodal analysis. Oke, teman-teman bisa mengikuti saya. Kita masuk dulu ke bagian yang ini, double klik. Oke, di sini teman-teman bisa mengikuti saya ya. Untuk fluid kita akan modelkan oil dan water. Oke, karena kasus pertama kita adalah sumber oil. Metodenya black oil. Ada juga equation of state. Ini kalau kita ingin betul-betul mendalami sampai per komponen kimianya. Biasanya kita melakukan ini kalau kita beroperasi dengan enhanced oil recovery, karena chemical-nya itu betul-betul ditelusuri. Nah, kalau kita ini general, dan yang paling umum dilakukan tuh black oil. Oke. Kemudian untuk separatornya, single stage separator. Tidak ada emulsion, jadi kita no. Jadi untuk bagian yang ini lebih sering kita ikuti seperti ini aja gitu ya, seperti default. PVT warning-nya disable warning, water viscosity-nya boleh use default correlation, viscosity model-nya Newtonian fluid, oke, flow type, tubing flow, well type producer, method. Nah, nanti di sini ada banyak macam-macam metode artificial lift yang bisa kita gunakan, tapi kita start dari natural flow dulu. Belum ada artificial lift, jadi kita pilih none. Oke. Di sini bisa teman-teman isi seperti company, field, location, dan lain sebagainya seperti itu ya. Tapi ini tidak menentukan bagaimana berjalannya analisis kita. Jadi tidak apa-apa dikosongkan, komen juga tidak apa-apa dikosongkan. Calculation type-nya bisa kita ikuti as per default saja ya, as per default, offshore. Kemudian modelnya rough approximation, range-nya full system, brine properties correlation default, well type, case hole. Nah, untuk sand control, let's say kita punya gravel pack ya, untuk meningkatkan kompleksitas. Jadi gravel pack ini metode sand control untuk mencegah pasir-pasir dari reservoir itu supaya tidak masuk ke dalam sumur. Kemudian reservoir inflow type-nya single branch. Ada multilateral well, ini lebih kompleks. Kita pilih single branch saja. Kemudian reservoirnya gas coning tidak ada. Oke, setelah dari sini, yang lainnya tidak terlalu penting, kita bisa klik done. Nah, kita tunggu sampai softwarenya ready. Nanti dia akan muncul untuk PVT-nya. Oke, kita tunggu. Oke, sekarang software kita sudah ready untuk data input. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua di sini, PVT input data. Kita buka, double klik. Kemudian di sini bisa teman-teman ikuti saya. Solution GOR-nya, gas oil ratio-nya 800 misalnya. Oil gravity 37 API. Ini teman-teman sudah familiar untuk mata kuliah mungkin fluid properties gitu ya, atau laboratorium reservoir fluid atau reservoir engineering, kita udah mengenal istilah-istilah ini. Kemudian gas gravity-nya let's say 0,76, water salinity-nya misalnya 23.000, dan tidak ada pengotor ya, H2S, CO2, nitrogen, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya kita dapatkan datanya nanti dari laboratorium PVT. Ya, jadi kita ambil sampel dari reservoir, kita serahkan ke laboratorium, nanti mereka yang akan menganalisis GOR-nya berapa, oil gravity, gas gravity, water salinity. Nanti kita sebagai engineer, kan perusahaan sudah jalan berapa puluh tahun ya.
Kita sebagai engineer baru nanti tinggal lihat kita punya data PVT atau tidak. Pastinya sudah punya. Karena pasti lapangan tersebut sudah diproduksikan sejak lama ya. Pasti sudah ada data PVT-nya, kita tinggal minta ke rekan-rekan engineer yang pegang laporan atau report PVT-nya. Setelah itu barulah kita masukkan ini. Nah, ini kan data ya. Tapi kita perlu memodelkan si sifat-sifat fluidanya. Dan beberapa model yang bisa kita pilih untuk bubble point, PB, RS, solution GOR, dan BO, formation volume factor, itu adalah persamaan biasanya Glasso. Ya, teman-teman bisa baca dari textbook. Ada juga standing, Lassater, Vasquez-Bax, dan lain sebagainya. Tapi kita start dulu dari Glasso yang paling sering digunakan. Untuk oil viscosity, korelasinya juga ada Beal et al., Bax et al., dan lain sebagainya. Tapi kita pilih Beal et al., ini yang paling sering digunakan. Oke. Kemudian, seringkali kita punya data yang lebih lengkap, dari report PVT-nya itu lebih lengkap, sehingga kita perlu melakukan matching. Ya, matching antara data dengan korelasi. Dan itu kita akan lakukan di sini. Untuk matching, kita klik yang ini, match data. Ya, misalnya saya punya data laboratorium dan saya ingin melakukan matching, proses matching supaya nanti korelasi itu dapat saya gunakan karena sudah match dengan laboratorium data. Nah, misalnya nih ya, teman-teman bisa ikuti temperature-nya 210 degrees Fahrenheit, bubble point berdasarkan report 3.500 PSIAG. Kemudian di sini pressure-nya 4.000. Nah, ini kita baca dari report aja ya. Misalnya kasusnya baca dari report. Ini tinggal saya input datanya, teman-teman bisa mengikuti. 2.400, ininya 1.000. Nggak banyak-banyak. Nah, data gas oil ratio-nya berdasarkan report misalnya seperti ini. Oke. Ya. 800, 655, 500, dan 190. Kemudian di oil formation volume factor-nya 1,42, di sini 1,432, kemudian 1,352, kemudian 1,273, kemudian 1,12. Ya, ini data oil formation volume factor, oil FVF, dan oil viscosity-nya berdasarkan laboratorium 0,364, 0,35, 0,403, 0,48, 0,7205. Oke, so far so good. Sudah kita input semua datanya. Ini 4.000 ya. Bisa juga teman-teman mengketik data ini di spreadsheet, misalnya di Excel, kemudian di copy, kemudian di paste di sini. Oke, setelah dari sini, kita tinggal klik tombol match. Kita klik tombol match. Nah, sekarang kita bersiap-siap melakukan matching. Di sini, yang paling gampang adalah ada parameter pressure versus bubble point. Ya, jadi ada bubble point kita itu titik-titik ini. Bubble point pasti konstan ya. Makanya dia lurus gitu ya, sesuai yang kita input. Tapi persamaan-persamaan ini memberikan hasil yang berbeda-beda. Misalnya ada yang garis ungu, ada yang garis biru muda, ada yang garis biru tua, ada yang garis hijau. Berbeda-beda, artinya tidak matching nih. Kelihatan banget tidak matching. Kemudian gas oil ratio. Ya, tidak matching. Belum matching artinya saya tidak boleh ngasal pilih korelasi karena tidak match, tidak sesuai dengan data. Oil formation volume factor juga tidak match. Saya harus bisa memilih persamaan mana, equation mana yang bisa match dengan kondisi saya. Dan oil viscosity juga tidak match. Ya, jelas. Nah, untuk itu kita tinggal klik match all. Kita klik match all. Oke, dan lihat.
sudah jauh lebih matching dari kondisi sebelumnya. Bubble point, lurus semuanya. Sekarang semua korelasi dalam tanda petik dipaksa supaya matching dengan data. Ya, jadi dari sini sudah oke. Bubble point-nya match. Gas oil ratio match. Oil formation volume factor match. Ya, matching artinya data dengan garis ini korelasi ya. Data dengan korelasi pas dia cocok. Matching. Artinya korelasinya bisa saya pakai. Viscosity oke, juga match kecuali yang warna coklat ini ya tidak bagus. Nah, di situ ya. Jadi dari sini bisa kita gunakan korelasi-korelasi yang sudah di-matchingkan. Nah, untuk melihat korelasi mana yang bisa saya pakai gitu ya teman-teman, itu bisa kita lihat dari sini. Ada parameter 1, parameter 2, parameter standard deviation. Oke, kita pilih misalnya dari sini Glasso, kita pilih yang mana yang paling mendekati 1. Oke. Ini Glasso. Dia memberikan mendekati 1 untuk bubble point, solution GOR, or oil formation volume factor. Dia bagus, mendekati 1. Ini Glasso. Standing, ada mendekati 1 di bubble point, tapi solution GOR 0,86. Udah mulai menjauh. Oil formation volume factor 0,97. Tidak sebagus Glasso. Karena Glasso dia hampir perfect. 1, 0,99, 0,99. Lassater juga tidak terlalu bagus karena dia ada 0,78. Vasquez-Bex juga ada 0,95. Alhasil, Glasso kita anggap paling bagus untuk memodelkan fluida kita karena dia parameter satunya mendekati 1. Nah, demikian juga untuk viscosity, kita lihat Beal et al. 1, Bex 0,97, Petrosky 1,03, yang paling bagus tetap Beal. Artinya, untuk PB, bubble point ya, RS, solution GOR, dan BO, saya akan memilih Glasso. Untuk oil viscosity, saya akan pakai Beal et al. Nah, kita bisa lihat juga plot untuk melihat korelasinya, plot by temperature. Oke. Nah, di sini kita akan memplotkan korelasi dengan data. Pertama kita datanya dulu. Kita klik data 2 kali gitu ya, klik aja. Gas oil ratio misalnya. Nah, kita punya 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang saya input. Ini yang saya input. Kemudian, kita bisa klik yang ini, calculated data, ini korelasi. Pilih juga gas oil ratio. Nah, kelihatan ya, antara data, ini data, kemudian yang oranye, ini model. Yang ini. Ini model, yang ini adalah data. Matching dia. Kecuali memang di interval yang ini. Ya, tidak apa-apa ya, tidak ada yang sempurna ya. Jadi, hal-hal seperti ini masih bisa ditoleransi lah. Seperti itu, kita bisa klik replot untuk kembali ke size semula, replot. Nah, artinya untuk gas oil ratio ini sudah matching, udah cocok. Ya. Nantinya untuk simulasi, untuk analisis, kita tidak akan pakai data laboratorium. Kita akan pakai model. Kenapa? Karena data laboratorium kita cuma 5 titik. Tidak bisa dia menjawab kasus kita karena datanya sedikit sekali, 5 titik saja. Bagaimana kalau kasus saya adanya di sini misalnya, yang tidak ada titik data laboratorium? Kan nanti susah. Makanya kita nggak bisa bergantung sama data laboratorium. Kita hanya bergantung pada korelasi. Dan korelasinya setelah di-matchingkan adalah yang garis oranye. Nah, kalau garis oranye, ini datanya banyak karena sudah di-generate, dihasilkan dari korelasi. Ya, jadi seperti ini, matching untuk gas oil ratio. Kita bisa klik silang ini, remove all untuk menghilangkan semuanya. Kita bisa plot oil formation volume factor. Ini yang korelasi, yang data juga
kita klik lagi, oil formation volume factor, cocok. Kecuali di interval tekanan yang ini. Tidak apa-apa ya, bisa kita toleransi. Kemudian juga kita bisa remove lagi, remove all. Saya ingin melihat oil viscosity, ini data saya 5 titik. Dan dari korelasi, saya klik yang ini, kemudian oil viscosity, bisa dibilang cocok, kecuali interval yang ini. Ya, kita bisa maximize, kita bisa zoom dengan cara klik kiri terus udah ditarik aja seperti ini. Nah, seperti ini. Ada perbedaan, tapi ini bisa kita toleransi. Replot. Oke. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa kita bisa finish. Kita akan memilih persamaan Glasso dan persamaan Beal. Kita klik done. Done lagi. Nah, di sini ya. Kita pastikan PB, RS, BO, saya lakukan Glasso, oil viscosity saya pakai Beal et al. Dan kalau teman-teman mengikutinya dengan benar, bisa dibaca di sini PVT is match. Jadi udah cocok nih, udah kompak antara data dengan korelasi. Nah, kita udah ready untuk melakukan simulasi. Kita klik done. Nah, kalau teman-teman melakukan matching, nanti di sini ada tanda signage PVT is match. Oke, jadi kita sudah melakukan 2 data input, yang ini dengan yang PVT. Oke, kemudian kita lanjut, kita masuk ke IPR. Nah, ini IPR nih, Inflow Performance Relationship, ini udah sangat terkenal bagi teman-teman. Kita pilih IPR. Nah, ada banyak reservoir model untuk mengkonstruksi IPR. Ada Productivity Index, Vogel, Composite, Darcy, dan lain sebagainya. Gitu ya, teman-teman. Jadi bisa kita pelajari semuanya, tapi tentu saja waktu kita terbatas untuk bisa mengcover semua itu. Jadi kita demonstrasikan yang persamaan Darcy. Oke. Kemudian untuk sedikit membumbui supaya lebih kompleks lah ya. Untuk mechanical dan geometric skin, kita pilih metode Caracas plus tarik. Dan untuk deviation, kemiringan sumur itu juga memberikan skin, kita pilih Cinco Martin Bronze. Nah, untuk mengetahui apa sih Caracas tarik, apa sih Cinco Martin Bronze, teman-teman silakan baca manual dari Prosper, itu bisa kita ambil. Ya, misalnya kita nanti di sini ada help. Ya, kita close dulu. Nah, di sini ada help, content. Oke. Di sini teman-teman bisa pilih search, type in semuanya Darcy gitu ya, Darcy. Nah, di sini udah macam-macam, bisa teman-teman pelajari sendiri, dan kalau dia merekomendasikan paper untuk dibaca, silakan teman-teman baca. Ya. Tapi kita kembali, kita pilih Darcy, Caracas tarik, dan Cinco yang ini. Kemudian kita masuk ke data input. Pertama, yang ini model data, kita klik reservoir model. Kita masukin dulu reservoir data. Di reservoir data ada reservoir pressure 3450. Teman-teman bisa ikuti. Di reservoir temperature 210. Nah, water cut-nya misalnya 0 dulu. 0%. Jadi pure oil semua. Oke, teman-teman. Nah, data pressure dan data temperature ini nanti bisa kita dapatkan karena misalnya kita jadi engineer, kita bisa ambil, kita bisa record datanya dari pengukuran di lapangan. Dan ini akan ada technician, akan ada well test crew, akan ada operator yang melakukannya. Engineer, kita sebagai engineer tinggal request datanya. Ya, tinggal request supaya pengukuran dilakukan. Nanti setelah dapat data, itu akan dikirim ke office, nanti kita tinggal lakukan simulasi. Ya, jadi ini semua data diambil di lapangan, kita sebagai engineer tinggal melakukan analisis, modeling, simulasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian masuk ke model data. Total GOR-nya 800 ya, teman-teman, sesuai dengan data yang tadi di-input di PVT. Compaction Permeability Model, no.
Relative permeability, no. Ini untuk supaya lebih simple. Nah, sekarang kita masuk ke reservoir model. Reservoir permeability-nya 50 milidarcy. Reservoir thickness-nya 100. Drainage area-nya 500. DHC factor-nya 31,6. Wellbore radius 0,354. Nah, relatif reservoir permeability kita dapatkan dari log analysis. Yang lakukan log analysis bukan engineer. Yang akan melakukan log analysis adalah petrofisis. Ya, nanti ada rekan kita petrofisis, biasanya dari teman-teman geologi ya. Petrofisis yang mereka akan lakukan log analysis dan nanti mereka akan memberikan data kepada kita reservoir permeability berapa, reservoir thickness-nya berapa, nanti kita tinggal input. Ya, jadi nanti multidisiplin. Kalau kita udah masuk ke oil industry sebagai engineer itu multidisiplin, nanti akan banyak teman-teman kita yang memberikan data kepada kita. Reservoir permeability itu dari petrofisis, reservoir thickness juga dari petrofisis atau dari geologis. Nah, drainage area biasanya kita lakukan pressure transient analysis, nanti dapat nih berapa drainage areanya. Atau kita juga bisa berdiskusi dengan teman-teman geologis, mereka nanti dibuat peta reservoir, dan kita akan lihat area reservoir kita itu berapa di sekitar sumur gitu ya. Kemudian DHC factor ini kita pelajari di reservoir engineering. Ini kalau reservoirnya dimodelkan sirkular. Jadi kita berasumsi reservoir kita sirkular, nanti dia akan memberikan DHC factor, nah itu 31,6 kalau dia sirkular. Wellbore radius ini bisa kita tanya dari teman-teman completion engineer atau drilling engineer supaya kita tahu berapa radiusnya. Tapi wellbore radius ini pasti nanti ada di well history, di data-data sumur itu pasti ada, jadi tinggal kita baca reportnya, tinggal kita input. Nah, reservoir model beres, kita pergi ke section berikutnya, mechanical dan geometric skin. Ya, di sini teman-teman lihat reservoir model kita berubah jadi hijau, berarti kita sudah cocok. Nah, di sini kita akan masuk perhitungan skin. Nah, kalau teman-teman baca papernya Karakas dan Tarik, mereka itu perhitungan skinnya itu detail. Makanya saya pilih ini kasus supaya kita makin familiar dengan perhitungan skin yang banyak dilakukan. Nah, kita input, teman-teman bisa ikuti saya. Reservoir permeability-nya 50 milidarcy sesuai yang tadi sudah diinput, otomatis dia akan terinput di sini. Nah, Karakas dan Tarik ini memodelkan skin dengan parameter perforasi kita. Oke, jadi teman-teman kalau sudah belajar production engineering, ini akan sangat terbantu supaya kita lebih mengetahui perforasi. Atau kalau teman-teman sudah belajar workover dan well service ya. Nah, di sini shot density, oke, berapa banyak shot tembakan perforasi per footnya, ya, per kaki. Kita input 8 shot per foot. Kemudian perforation diameternya 0,43, ya, diameter perforasi. Kedalaman perforationnya, perforation length 9,2. Perforation efficiency, let's say 0,9. Nah, di sini kita sudah banyak bermain dengan asumsi nih, karena susah sekali mengetahui kedalaman zona damage, kemudian permeability zona damage, ketebalan thickness dari crush zone, zona yang crushed, yang hancur akibat perforasi itu agak susah. Jadi seringkali kita asumsikan. Nah, teman-teman bisa mengikuti, misalnya damage zone thickness-nya 8 inci, permeability-nya 25, jadi setengah dari reservoir permeability ya. Terjadi ke penurunan permeability akibat perforasi. Jadi dia hancur, makanya permeability-nya turun. Kemudian ada crush zone thickness 0,2. Crush zone permeability jadi lebih kecil lagi. Permeability-nya karena crush, dihancurkan, leburkan oleh perforasi ya. 12,5. Kemudian shot facing 120 misalnya. Wellbore radius-nya 0,354 otomatis.
Vertical permeability, ini biasanya kita tahu dari core analysis, vertical permeability 5. Oke, kita pindah berikutnya ke deviation atau partial penetration skin. Ini adalah skin yang diakibatkan karena sumur kita miring atau kita partial penetration. Artinya partial penetration itu tidak semua reservoir, tidak seluruh ketebalan reservoir itu kita open, kita perforasi. Hanya sebagian saja. Hanya sebagian yang kita penetrasi, itu akan memberikan skin juga. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini bisa ikuti saya. Deviation misalnya sumur kita miring 13 derajat. Penetrasinya misalnya kita penetrasi reservoir 1. Jadi semua reservoir kita penetrasi, kita buka semua. Tapi sumur kita miring 13 degree. Vertical permeability-nya 5. Oke. Nah, kita udah beres 3 ya. Nah, sekarang kita masukin data send control. Nah, kalau teman-teman belum familiar dengan send control, mungkin ada mata kuliahnya send control atau bisa ikut di production engineering, mungkin pembahasan send control, teman-teman bisa familiarisasi. Yang pertama, gravel pack permeability. Jadi, kita punya pelindung, ya, send control kita adalah gravel pack. Nah, itu dia punya permeability, kita input 35.000. Jadi permeability-nya gravel pack itu memang besar sekali ya. Kemudian perforation diameter tadi sudah diinput, dia akan otomatis ke sini. Shot density juga akan otomatis di sini, sudah diinput tadi sebelumnya. Kemudian gravel pack length, berapa panjang sih? 6 inci misalnya. Perforation intervalnya misalnya 100 feet. Ya, sesuai dengan ketebalan reservoir kita. Deviation-nya kemiringannya 13 degree, 13 derajat, oke. Perforation efisiensinya 0,9, jadi efisien nih. Kita tembak 100 feet, efisiensinya 0,9, jadi kita mungkin hanya kehilangan beberapa feet saja ya, tapi kita 90% dari perforasi kita sukses. Beta factor method ini adalah kasus dari gravel pack, jadi kita akan pilih calculated. Beta factornya nanti akan dihitung. Phase choice, kita pilih multi-phase. Ya, karena akan ada gas, ada oil, ada water gitu ya. Jadi kita pilih multi-phase. Oke, dari sini kita udah ready untuk melakukan kalkulasi. Jadi kita cukup klik calculate. Di sini ada calculate. Beres. Ya, pertama, beta factor sudah dihitung. Yang kedua, AOF, absolute open flow sudah dihitung. Besarnya 11.887,4 stock tank barrel per day. Oke, itu adalah maximum flow rate, Qmax, atau absolute open flow. Udah beres, kita bisa klik done, atau klik plot results. Kita pilih plot results. Nah, kita ingin buat plot IPR. Plot IPR itu kan sumbu X, sumbu horizontalnya itu laju alir, rate, ya, rate di sini. Sumbu vertikalnya, sumbu Y-nya adalah pressure. Jadi saya ingin plot itu. Di sini dia Prosper secara otomatis memberikan saya rekomendasi untuk ngeplot pressure dan temperature, tapi saya nggak terlalu tertarik temperature, saya hanya ingin plot rate dan pressure. Sudah, kita klik done, udah beres. IPR kita sudah beres. Jadi dari sini, misi pertama kita sudah beres. Kita mampu menciptakan kurva IPR dari reservoir kita. Oke, that's already a good news for us. Nah, kita juga bisa ngeplot yang lain, teman-teman. Misalnya temperature, bisa kita klik temperature. Udah beres. Dapat nih temperature di reservoir kita. Ya. Temperature versus flow rate. Oke, kita juga bisa ngeplot total skin misalnya. Tapi nggak bisa banyak-banyak, jadi kita hilangkan dulu, remove all. Misalnya, kita ingin plot total skin. Udah ada. Ya, artinya dengan kita menaikkan laju alir, skin otomatis meningkat. Kita bisa pecahkan lagi skinnya, ada beberapa komponen skin.
Saya ingin lihat completion skin. Nah, sama, completion skin-nya sama. Kemudian send control skin. Nah, di sini ternyata sudah punya send control skin. Ya, jadi skin akibat send control sebesar ini. Kemudian skin akibat perforasi misalnya. Nah, di sini skin akibat perforasi relatif konstan. Oke, kemudian ada skin akibat damage. Nah, di sini 0. Ya, tidak ada damage akibat skin. Penetration skin. Nah, di sini kecil juga. Deviation skin. Kecil juga. Ya, jadi majority skin berasal dari yang ini nih. Antara yang berwarna ini, ungu tua, akibat perforasi, dan akibat send control. Itu adalah kontributor skin kita. Oke, kita bisa hilangkan. Remove all. Kembali ke IPR. Kita klik yang ini, IPR results. Pressure. Oke, jadi udah beres. Kita udah bisa dapat mengkonstruk IPR kita. Oke, jadi di sini udah hasil yang sangat bagus. Kita udah bisa membuat IPR. Kita klik finish. Done. Klik done lagi. Nah, di sini udah beres. Jadi PVT sudah match, IPR sudah jadi. Oke, tapi belum selesai. Karena kita ingin melakukan nodal analisis, kita harus melakukan input data untuk si sumur. Tadi kan baru reservoir, sekarang sumur. Sumur itu ada di sini. Oke, kita klik, double klik. Nah, ada beberapa komponen yang bisa kita isi. Tapi tidak semuanya. Jadi ikuti saya untuk menconteng. Deviation survey, kemiringan sumur kita perlu input. Downhole equipment, equipment apa aja di dalam sumur kita perlu input. Geothermal gradient, temperature gradient di sumur itu seperti apa, ini penting karena ini akan mempengaruhi properti fluida, makanya kita perlu input geothermal gradient. Average heat capacity juga perlu, kita klik. Surface equipment kita belum perlu mempelajari surface ya, karena mainly kita reservoir engineer atau production engineer, belum dulu kita pelajari surface saat ini. Gauge detail ini kalau kita pasang alat ukur di dalam sumur, ini kita belum perlu isi. Kita klik edit, karena kita akan melakukan editing dan data input. Nah, masuk ke bagian pertama, deviation survey. Deviation survey kita bisa isi data, teman-teman bisa ikuti. Pada kedalaman 0, measured depth, true vertical depth-nya 0. Kemudian 600, 600 juga. Kemudian 1005, menjadi 1000, true vertical depth-nya. Jadi measured depth itu adalah kedalaman yang diukur, true vertical depth itu adalah kedalaman vertikalnya. Pasti teman-teman kalau sudah mempelajari drilling engineering udah familiar ya. Kemudian measured depth 4075 dan true vertical depth-nya 4000. Kemudian 7700. Oke. 7500. 9275. 9000. Beres. Ini adalah kemiringan kita, deviation survey kita. Kita klik plot. Udah beres. Jadi kita menciptakan sumur yang deviated, yang miring. Kita klik finish. Done. Oke, sekarang kita perlu input data sumur kita seperti apa. Oke, misalnya kita input pertama Christmas tree-nya kedalaman 600, karena kita tadi sumur offshore ya, 600. Kalau onshore bisa kita input 0 ya. Kemudian kita punya tubing, jadi tinggal di klik di sini ada drop down-nya. Nah, seperti ini. Tubing. Pertama kita input tubing sampai kedalaman 1000. Tubing inside diameternya 4,052. Tubing roughness-nya 0,006 sesuai dengan default.
Rate multiplier-nya 1 artinya seluruh aliran dalam tubing itu 100% di situ. Tidak terpecah ke bagian-bagian lain gitu ya. Kemudian SSSV, karena kita sumur offshore, kita punya Subsurface Safety Valve, SSSV. Dengan ketebalan atau diameter 3,72, karena tentu saja dia lebih kecil, lebih sempit dari tubing biasa. Kemudian tubing lagi ya teman-teman, sampai kedalaman 8.500. Dan inside diameternya 4,052. Oke. Default roughness, rate multiplier 1. Terakhir, kita punya casing pada kedalaman 9275. Oke. Dan casing inside diameternya 6,4 inci. Casing inside roughness-nya 0,006. Oke, jadi udah beres. Inilah data sumur kita. Nggak terlalu kompleks ya, teman-teman. Jadi, seperti ini kok. Nggak terlalu kompleks juga, tapi memang kadang-kadang ada sumur yang sangat-sangat kompleks, tapi yang penting tetap bisa kita modelkan. Jadi, seperti ini konstruksi dari sumur kita. Klik Done. Nah, sekarang kita input geothermal gradient. Overall heat transfer coefficient-nya 8,64. Ya, ini bisa kita baca dari si Prosper-nya gitu ya. Overall heat transfer coefficient. Biasanya software memberikan angka rekomendasi gitu ya. Kemudian, untuk kedalamannya 0 feet, itu 60 degree Fahrenheit, geothermal gradientnya. Pada kedalaman 640 degree Fahrenheit, ini pada kedalaman Christmas tree kita ya, di dasar laut nih, 600 feet. Formation temperature-nya 40, mungkin lebih dingin seperti itu ya. Nah, kedalaman reservoir 9275, itu 210. Teman-teman bisa plot lagi. Setelah di-input, klik plot. Nah, ini kurva TVD kedalaman versus temperature. Oke. Finish. Klik done. Nah, terakhir average heat capacity. Ini bisa kita ikuti saja angka default di software. Heat capacity untuk oil 0,53, heat capacity untuk gas 0,51, heat capacity untuk water 1. Kita klik done. Nah, di sini bisa kita lihat summary-nya. Oke, ini summary as per yang sudah kita input, tabelnya, dan kita bisa gambar draw down hole. Klik ini, draw down hole. Nah, di sini. Jadi konstruksi sumur kita seperti ini. Christmas tree, tubing, valve, safety valve, tubing, casing terakhir. Reservoir kita di sini, 9275 kedalamannya. Ini casing kita. Udah beres? Done. Done. Klik done. Kita tunggu. Nah, sekarang sketch dari sumur kita sudah tercipta. Ini sumur offshore kita ya. Seperti ini. Sumur natural flow, belum dipasang electrical submersible pump. Oke, jadi sudah beres. Dari sini kita ready untuk melakukan nodal analysis. Oke, nodal analysis itu bisa kita lakukan di calculation, tapi tunggu dulu. Di sini teman-teman bisa lihat deviation survey centang, itu artinya kita sudah input data deviation survey, draw downhole equipment centang, geothermal gradient centang, average heat capacity centang. Kita memang belum input surface equipment dan gauge detail, which is no problem. Nggak apa-apa ya. Nah, ini adalah analisis summary. Semua analisis yang akan kita kerjakan nanti di sini, centang seperti itu kalau kita lakukan semuanya. Tapi nggak perlu kita lakukan semuanya, kita hanya akan melakukan nodal analysis, gitu ya. Jadi kita pergi ke calculation, ada macam-macam tipe kalkulasi yang kita lakukan. Nah, kita lebih tertarik ke sistem. Di sini ada catatan sistem IPR
plus VLP. Itulah nodal analisis ya. IPR plus VLP itulah nodal analisis. Kita klik. Nah, di sini kita udah siap melakukan nodal analisis. Misalnya tekanan kepala sumur, top node pressure-nya ya teman-teman, top node pressure 250 PSI. Ini tekanan kepala sumur. Water cut-nya 0 sesuai yang kita input. Total GOR 800 seperti yang tadi sudah di-input. Nah, vertical lift correlation-nya ada macam-macam. Ada Duns and Ross, Hagedorn-Brown, dan lain sebagainya. Let's say kita pilih Petroleum Experts. Tapi nanti teman-teman bisa exercise dengan persamaan-persamaan lain ya. Ini kita ikuti Petroleum Experts. Beres. Tinggal kita klik Calculate. Bisa hide calculating data, bisa show calculating data. Kita boleh show calculating data, sama aja. Beres. Sangat cepat perhitungannya. Kita sudah punya nodal analisis kita. Kurva merah itu IPR, kurva biru itu adalah VLP. Nah, artinya pada kondisi ini kita mampu mengalir, mampu natural flow. Kenapa? Karena terjadi cross-section atau intersection antara IPR dan VLP. Ya, antara IPR dan VLP ada cross-section, ada intersection, jadi mampu mengalir sumur kita. Teman-teman juga bisa melihat di sini tabelnya, tinggal kita tarik gini ya, perbesar, lengkap sekali analisisnya. Liquid rate, oil rate, water rate, macam-macam sampai ke kanan, itu semua sudah dihitungkan. Oke teman-teman, bisa klik seperti ini, dan copy table, paste atau paste gitu ya, paste di Excel bisa semuanya. Di sini juga ada hasilnya, ya, kalau teman-teman ingin lihat angkanya. Jadi kita mampu mengalir sekarang dengan laju alir ini, 7.832. Oil rate-nya 7.832, kenapa? Karena water cut-nya 0, makanya water rate-nya 0. Nah, di sini hasilnya. Ini plotnya. Tapi kita bisa lakukan plot juga dengan ini, klik plot, sistem plot, plot all cases. Jadi kita hanya punya satu case, kita bisa plot. Nah, yang kita tertarik untuk plot VLP dan IPR, boleh juga send control, tapi kita fokus dulu ke IPR dan VLP. Jadi kita tidak pilih ini, kita klik. Kita hanya pilih VLP dan IPR, klik done. Udah beres. Jadi IPR VLP kita sudah tercipta, bisa dibilang kita udah setengah jalan. Ya, ada IPR, VLP, intersection, berarti sumur kita mampu mengalir. Oke, jadi seperti itu. Tapi belum cukup. Sebagai engineer kita harus mampu forecast. Kita harus mampu memprediksi kondisi dari sumur kita. Tentu saja lama-kelamaan akan muncul air lebih banyak. Ya, akan muncul air lebih banyak. Jadi kita lakukan skenario. Nah, skenario kita lakukan dengan klik cases. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita variasikan. Kita klik ini. Nah, ada macam-macam yang bisa kita variasikan. Misalnya kita ingin memvariasikan water cut. Tadi saya bilang, kita modelkan water cut-nya 0. Masih oil semua. Hanya 0% waternya. Tapi lama-kelamaan water cut akan naik. Lama-kelamaan water akan banyak muncul. Jadi kita tambahkan di sini skenario 20% water cut, 40% water cut, 60% water cut, sampai 80% water cut. What happened ya? Udah beres, 0 sampai 80, kita klik done. Jadi kita punya 5 kasus. Sama ya, di sini ada 5 kasus. Tinggal kita kalkulasi. Kita klik calculate, show calculating data, beres. Kita klik OK. Nah, ini kita masih kasus 0% water cut. Happy ya. Wah, saya bisa mengalir laju alir 7.832. Berikutnya, apa yang terjadi kalau water cut-nya naik? Kita klik yang ini, water cut 20. Oke. Tapi sekarang produksi saya turun menjadi 7.500 saja. Kenapa? Karena
Dengan meningkatnya water cut, berarti fluida kita makin berat. Ya, karena gravity atau density-nya si water ini lebih tinggi dibandingkan oil. Kalau water cut-nya naik lagi jadi 40, turun lagi menjadi 6.999. Kalau water cut-nya 60, turun lagi menjadi 5.664. Kalau water cut-nya 80, sudah seperti ini, udah hampir mati sumur kita. Kenapa? Karena IPR dengan VLP sudah hampir tidak cross-section lagi, sudah hampir tidak intersection lagi. Artinya itu sudah di penghujung kemampuan sumur untuk mengangkat fluida karena fluidanya terlalu berat, airnya terlalu banyak, terlalu berat. Ya, kalau teman-teman mencampur oil dengan water, water pasti akan diam di bawah. Kenapa? Water lebih berat dibandingkan minyak. Nah, ini kalau kita 80 water cut-nya, bisa aja kita pindah lagi ke cases. Sekarang water cut-nya misalnya 85. Ya, klik done. Kita rekalkulasi, calculate, show calculating data. Nah, pada water cut 85 bisa kita lihat, ini udah kosong. Kenapa? Karena sumurnya mati. IPR dengan VLP tidak lagi intersection, artinya sumur kita mati. Pada kondisi sumur kita mati, sebagai engineer, yang akan kita lakukan adalah, yes, saya ingin memasang artificial lift supaya sumurnya mampu berproduksi kembali. Oke, jadi seperti itu pentingnya kita modeling, kita bisa memprediksi performa sumur kita, dan kita bisa memain-mainkan bagaimana sih kalau water cut-nya naik, bagaimana sih kalau pressure-nya naik, macam-macam, dan itu bisa membuat kita semakin prepare dalam mempersiapkan rekomendasi untuk mengoptimumkan produksi sumur kita. Kita bisa klik juga plot, sistem plot, plot all cases. Kita memplot semua kasus ya. Klik done. Nah, jadi dapat teman-teman lihat di sini, kita punya 5 skenario water cut. Nah, ini yang kita punya. Dengan perubahan water cut, IPR kita berubah. Sedikit berubah. Oke. Dan karena persamaan Darcy ya, dia berubah ketika water cut-nya berubah. Dan yang paling jelas berubah adalah VLP. Dengan perubahan water cut, VLP berubah. Lama-kelamaan dengan VLP dengan water cut 85%, VLP-nya udah terlalu seperti ini, dia tidak lagi intersection dengan IPR dan sumurnya mati. Ini kalau skenario water cut. Misalnya nih, water cut-nya tidak kita utak-utik, kita pilih ke case, sekarang kita pilih reservoir pressure misalnya. Ya, reservoir pressure. Jadi saya menganggap water cut-nya masih 0, ya, water cut-nya masih 0. Sekarang kalau kita main-mainkan utak-utik reservoir pressure-nya, apa yang terjadi ke sumur kita? Tadi kan reservoir pressure kita 3450. What happen kalau tekanan reservoir kita turun? Misalnya kita tidak ada drive mechanism yang kuat, tidak ada aquifer, tidak ada gas cap, tekanan reservoir kita turun terus. Apa yang terjadi? Ya kita tinggal buat skenario-nya. Bagaimana kalau tekanannya 3000? Bagaimana kalau tekanannya turun lagi menjadi 2500? Bagaimana kalau tekanannya turun lagi menjadi 2000 saja? Dan yang terakhir, bagaimana kalau tekanannya 1500? What happen? Kita klik done. Sama, teman-teman sudah bisa menebak. Langkah berikutnya adalah calculate, show calculating data, atau hide calculating data juga boleh. Ini saya akan demonstrasikan hide calculating data. Nah, dia nggak menunjukkan proses kalkulasi, tapi sudah beres. Klik OK. Kita pergi ke kasus 3450. Semua masih oke. Oke, masih bisa produksi 7.832. Sekarang tekanan reservoir turun. Nah, produksi langsung ngedrop sampai 6.200 saja. Kalau tekanannya turun lagi 2.500, makin kecil lagi. Produksi turun menjadi 4.000. Turun lagi menjadi 2.000. Produksi menjadi 2.622. Tapi masih mampu mengalir ya. Tapi
tapi produksinya turun sekali. Reservoir pressure-nya 1.500. Sudah tidak ada produksi. Ya, karena tekanan reservoir terlalu rendah, dia tidak mampu mengangkat fluida. Nah, dari sini kita bisa klik plot, tapi kita juga bisa membuat yang ini, sensitivity plot. Kita klik sensitivity plot. Di sini kita bisa memplot variabel macam-macam, misalnya pressure versus reservoir pressure, ini nggak terlalu penting. Sekarang misalnya variabelnya pressure, kita pilih liquid rate. Ya, jadi sumbu vertikalnya pressure, sumbu horizontalnya liquid rate. Kita klik done. Ya, jadi seperti ini. Atau kita ubah ya, sorry. Ini sekarang kita pilih liquid rate, atau ya boleh seperti ini ya. Kita klik done. Artinya begini. Ketika reservoir pressure-nya turun dari 3.400 menjadi 2.000, liquid rate-nya turun. Oke ya teman-teman. Liquid rate-nya turun ya. Dari 3.000 ke 2.000 liquid rate jelas turun. Nah, ini salah satu kurva sensitivity plot yang penting juga untuk bisa kita representasikan, kita show-kan gitu ke manajer atau ke rekan-rekan kerja kita ketika kita meeting atau analisis dan lain sebagainya. Oke, kita klik done. Kita bisa pergi lagi ke plot, system plot, plot all cases. VLP dan IPR, klik done. Nah, VLP tidak berubah, cenderung tidak berubah ketika tekanan reservoir turun. Ya, VLP tidak berubah. Tapi IPR jelas berubah ketika tekanan reservoir turun. Makanya di sini kita punya 5 IPR sesuai tekanan reservoir. Semakin besar tekanan reservoir, IPR-nya makin besar, flow rate makin besar, dan semakin kecil IPR, ya seperti ini. Tekanan reservoirnya kecil, IPR-nya kecil, dan tidak intersection, sumur kita mati. Oke, kembali. Sekarang kita ingin menjaga reservoir pressure-nya tetap, sekarang tapi kondisi water cut-nya tinggi, gitu ya teman-teman. Jadi bisa kita matikan dulu nanti sensitivity-nya, kita klik done, dan sekarang kita pergi ke kasus yang ini, water cut-nya bukan lagi 0%, tapi 85%. Apa yang akan terjadi? Pastinya tadi sesuai dengan simulasi kita. Kalau natural flow, sumur kita nggak akan mampu mengalir. Karena water cut-nya terlalu tinggi, fluidanya terlalu berat. Satu-satunya cara supaya sumur bisa mengalir, itu adalah dengan kita melakukan pemasangan artificial lift. Kita klik done, dan kita akan pasang artificial lift. Oke, tapi sebelum itu mungkin kita bisa Q&A dulu ya teman-teman. Jadi mungkin kalau dilihat dari sini, kita udah mendalami Prosper itu. Mungkin untuk case yang kedua bisa jadi nggak cukup waktunya ya teman-teman, karena kita masih punya bagian instalasi desain ESP. Nah, tapi sebelum itu kita mungkin Q&A dulu kalau teman-teman ada penasaran apa yang ingin didiskusikan seperti itu, silakan.